Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, dalam masa tobat ini, masa prapaskah, masa persiapan kita, masa perenungan kita akan misteri sengsara wafat, kebangkitan, dan kemuliaan Allah, hari ini kita diundang kembali untuk merenungkan akan setiap firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk selalu mengasihi Allah di dalam kehidupannya dengan setia kepada setiap ketetapan-ketetapan, aturan, dan kehendak Allah. Dalam masa puasa ini, apa sesungguhnya yang mau kita renungkan? Saudara-saudari, masa prapaskah adalah masa perenungan akan misteri keselamatan. Kita mendengar hari ini dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus menggambarkan tentang kematiannya, bahwa ia akan diserahkan oleh para ahli Taurat, oleh imam-imam kepala, oleh orang tua. Dia akan dibunuh dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Yesus sudah menggambarkan lebih dahulu bagaimana penderitaannya dan siapa yang menyalibkannya. Tetapi ia memberi satu harapan bahwa ia pun akan bangkit untuk mengalahkan segala penderitaan, kesombongan dari dunia yang penuh dosa. Oleh karena itu, ia mengingatkan kita bahwa hanya orang yang mau menerima Dia, yang siap untuk memberikan hidupnya bagi Allah, yang siap memberikan dirinya, nyawanya bagi kemuliaan Allah, ialah yang akan diselamatkan. Maka ia mengatakan, barang siapa yang senantiasa ingin mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang siap kehilangan nyawanya bagi dunia, bagi sesama, bagi kemuliaan Allah, maka ia akan diselamatkan. Maka Yesus mengingatkan kita, jangan sampai diri kita, hidup kita, nyawa kita senantiasa dipersembahkan untuk dunia. Tetapi ia mengatakan, dunia akan membinasakan dan bahkan merugikan diri kita. Tetapi hidup dan diri kita adalah untuk kemuliaan surga. Oleh karena itu, hadirkanlah kemuliaan surga di dunia ini. Walaupun kita melewati dengan penuh penderitaan, tetapi perjuangan di dalam Tuhan tidak akan melenyapkan hidup kita. Sebab Tuhan telah mempersiapkan hidup kita. Saudara-saudari, oleh karena itu apa yang kita lakukan selama masa puasa tobat ini? Bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita diingatkan untuk mengasihi Allah sepenuh hati dengan mengikuti jalan Tuhan, dengan mentaati setiap peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang telah diberikan Allah kepada kita. Dalam kitab Ulangan kita diajak bahwa
Pertobatan dan kemuliaan hanya bisa didapat ketika orang benar-benar melangkahkan kakinya hanya di jalan Tuhan. Dan ia mau setia dan mewujud nyatakan kehendak Allah dan hidup sesuai dengan peraturan Allah di dunia ini. Sehingga apa sesungguhnya yang mau disampaikan? Dunia adalah tempat di mana kita ingin mewujudkan Allah, kerajaan Allah, kehidupan Allah di surga, sehingga dunia ini berubah menjadi suatu kerajaan baru. Semoga persiapan masa prapaskah ini benar-benar memulihkan kita untuk terus mengasihi Allah di dalam setiap perilaku, tindakan, kata-kata, dan seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati.